Saat masa revolusi kemerdekaan, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani, meskipun bertanah tandus, berdiri laskar-laskar perjuangan. Beberapa di antaranya adalah Barisan Banteng, Hizbullah, Sabilillah, Askar Perang Sabil, dan Pesindo. Di luar itu, terdapat organisasi cukup berpengaruh yang berdiri sejak 1945 dan berhubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu Barisan Tani Indonesia atau BTI. Hingga 1948, di samping PKI, BTI lah yang memegang peran penting dalam penyebaran komunisme di daerah tersebut. Seperti yang dicatat Estu Dwiyono dalam skripsi berjudul Peranan Askar Perang Sabil dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 1948. Para pengurus BTI di Kabupaten Gunung Kidul merupakan tokoh-tokoh PKI lama, tepatnya di Yogyakarta. Dalam merekrut, mereka memanfaatkan fasilitas resmi milik Komite Nasional Indonesia atau KNI yang merupakan badan pembantu presiden. Ketika posisi PKI atau Front Demokrasi Rakyat FDR semakin terdesak dalam peristiwa Madiun, Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu daerah yang dituju para pelarian untuk menghindari penangkapan. Satu sosok yang berpengaruh dalam gerakan PKI di Kabupaten Gunung Kidul bernama Isti Ajit. Dia berhasil merebut hati tokoh masyarakat seperti Sugaib, Hadi Sukamto, dan Lurah Desa Ngelora Palian bernama Margono. Dalam buku Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan, studi kasus keterlibatan beberapa desa di daerah istimewa Yogyakarta periode 1945 sampai 1949. Suatu ketika sebelum peristiwa Madiun, Sugaib, Hadi Sukamto, Margono, dan seorang polisi mendatangi rumah Bupati Gunung Kidul. Sugaib membawa revolver, Margono pedang, dan Hadi Sukamto panah. Bukan hanya itu, rumah juga sudah dikepung rombongan pemuda yang bersenjatakan geranggang. Mereka meminta Bupati untuk segera membebaskan Isti Ajit yang ditahan kepolisian Wonosari. Alasannya Isti Ajit akan mengusut penggelapan uang koperasi, dan Isti Ajit pun dibebaskan. Tidak lama kemudian, saat peristiwa Madiun meletus pada 18 September 1948, keluar instruksi dari kepolisian untuk menggeledah rumah Isti Ajit. Dalam penggeledahan tersebut, aparat mendapati Isti Ajit terkait dengan PKI di Madiun. Menurut buku tersebut, bukti utamanya adalah dokumen tentang rencana pengambilan alih kekuasaan di Kecamatan Wonosari yang merupakan ibu kota Kabupaten Gunung Kidul pada 23 September 1948. Dokumen juga menyebut tanggal 24 September 1948 Kecamatan Pracimantoro harus sudah dikuasai, dan 26 September 1948 giliran Kabupaten Bantul. Setelah 3 wilayah tersebut dikuasai, maka Sleman dan Yogyakarta menjadi sasaran berikutnya. Selain itu, terdapat dokumen lain mengenai rencana rapat raksasa BTI pada tanggal 25 Desember 1948, tepatnya di alun-alun Wonosari. Dikatakan bahwa para petani dan pemuda diimbau untuk membawa senjata. Diketahui kemudian bahwa rapat raksasa tersebut diselenggarakan karena menurut BTI terjadi ketidakadilan dalam pembagian lahan pertanian yang produktif di Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan semua itu, pada tanggal 19 Desember 1948, Isti Ajit ditangkap kembali dan kepolisian Wonosari segera menciduk mereka yang dianggap bertanggung jawab. Selain itu, dengan dasar dokumen yang ditemukan di rumah Isti Ajit, Tentara Nasional Indonesia atau TNI
segera berupaya mengadang masuknya orang-orang PKI dari Madiun. Brigadir Sunarto di Bojonegoro ditugaskan untuk memantau perkembangan keamanan di Kecamatan Wonosari. Dalam buku itu juga disebutkan bahwa pada tanggal 22 September 1948, masyarakat yang anti PKI berinisiatif bertindak. Mereka berencana menyerang kelompok diskusi kiri, Jemaah Patuk, 2 hari lagi. Namun rencana itu bocor dan menyulut PKI melancarkan aksi terlebih dahulu, hingga menimbulkan kekacauan di Kecamatan Semanung. Kekacauan tidak lama, karena polisi segera menertibkannya. Pada hari berikutnya, 23 September, tersiar kabar bahwa Sukoharjo dan Kecamatan Wonosari sudah diduduki pengikut Muso pada tanggal 21 September, Kecamatan Wuryantoro 22 September, dan Kecamatan Baturetno 23 September. Lebih lanjut menurut Siti Nurul Hidayah, dalam peranan ulama Muhammadiyah dalam pembentukan Askar Perang Sabil di Yogyakarta pada tahun 1947 sampai 1949. Setelah tiba di Kecamatan Ponjong, PKI dari Madiun berhasil membentuk pertahanan dan memengaruhi masyarakat dan tokoh-tokoh di desa tersebut. Sementara menurut Bahauddin, dalam buku Masyarakat Pedesaan dan Revolusi Kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 menyebut, kantor berita Antara pada 26 September 1948 mewartakan bahwa di Kecamatan Wonosari sudah terjadi pemberontakan PKI. Dalam kekacauan tersebut juga terjadi penculikan terhadap beberapa pejabat pemerintah. Di sisi lain, TNI dapat menahan Letkol Dahlan dan Atmaji, mantan komandan dari Angkatan Laut, dan terlibat dalam gerakan PKI di Wonosari. Langkah berikutnya, TNI menyebarkan propaganda persatuan dan keutuhan melalui selebaran menggunakan pesawat angkatan udara. Kondisi Gunung Kidul semakin memanas seiring dengan masuknya gelombang pasukan PKI yang melarikan diri dari Madiun. Pertempuran-pertempuran sekitar Gunung Kidul sudah dimulai. Rombongan PKI Madiun mulai menampakkan diri di Kabupaten Gunung Kidul setelah masuk lewat Wonogiri, tepatnya Pracimantoro. Pada 25 September 1948, sekitar 60 orang dilengkapi senjata dengan menaiki buah truk sudah masuk ke kabupaten tersebut. Pada 27 September, orang PKI bersama 2 orang bersenjata lengkap ditangkap kepolisian, tepatnya di Wonosari, dan diserahkan kepada militer di Yogyakarta. Situasi semakin menegangkan, tapi bantuan dari Yogyakarta tidak kunjung datang. Untuk menghindari kemungkinan terburuk, orang-orang dipersenjatai. Mereka yang anti PKI juga disebut secara sukarela untuk membantu keamanan. Pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober, Paku Alam 8 mendatangi Gunung Kidul untuk meninjau situasi. Konflik terbuka akhirnya tidak bisa dihindari. Tanggal 1 Oktober siang hari, di sebelah utara Kecamatan Semen, terjadi pertempuran antara divisi Siliwangi dengan pasukan PKI Muso. Di sore hari, terdapat informasi mengenai kekuatan PKI Muso yang terdiri dari 1 kompi dan beberapa laskar, sekitar 800 orang. Di hari yang sama juga tersiar kabar mengenai penangkapan Penewu atau camat Kecamatan Ngelipar oleh Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo saat akan menghadiri rapat di Kelurahan Tegal Rejo. Penangkapan tersebut di bawah pimpinan Karyo Sudarmo, bekas Kepala Jawatan Keamanan Ngelipar, yang berhasil melarikan diri dari kepolisian Wonosari saat terjadi penangkapan para pemimpin FDR. Karena penangkapan tersebut, kepolisian segera mengirimkan 10 anggota untuk menjaga keamanan di Kecamatan Ngelipar. Hari berikutnya, asisten Wedana Manyaran Semen diculik, juga Penewu beserta juru tulis, dan beberapa pegawai Kecamatan Ponjong.
Pertempuran selanjutnya terjadi di Kecamatan Paracimantoro antara PKI yang berkekuatan 400 orang dengan pasukan MA militer akademik. Karena kekuatan tidak seimbang, maka pasukan militer akademik bersiasat dengan mundur, tepatnya ke Kecamatan Semanu. Langkah ini dilakukan juga untuk menghindari serangan dari pusat pertahanan PKI di Desa Bedoyo yang berada di Kecamatan Ponjong. Pertempuran ini memakan seorang korban jiwa dari pasukan militer akademi dan 3 dari PKI. Sejak pertempuran di Paracimantoro, Yogyakarta mulai memberikan perhatian besar terhadap keamanan Gunung Kidul. Bantuan mulai masuk. Bantuan keamanan tersebut berhasil membebaskan Penewu Gelipar yang sebelumnya ditahan PKI. Daerah-daerah yang telah dikuasai PKI juga dapat direbut kembali. Tapi kekacauan tetap terjadi di beberapa tempat. Misalnya di Dusun Baran yang terletak di ujung tenggara Kecamatan Wonosari dan berbatasan dengan Wonogiri. Untuk meredakan situasi tersebut, aparat mengirim polisi dan tentara dari Yogyakarta. Langkah berikutnya, pihak keamanan mendirikan markas pertahanan di Kecamatan Semanu, menempatkan pasukan di Kecamatan Ngenep, dan menempatkan anggota dalam jumlah yang lebih besar di Kecamatan Semen. Setelah serangkaian bantuan, pada 7 Oktober 1948, Sri Sultan sendiri yang akhirnya mengunjungi Kecamatan Wonosari, yang tidak lain merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul. Di sana Sri Sultan memberikan wewenang kepada bupati untuk memulihkan roda pemerintahan. Setelah itu keamanan di Kabupaten Gunung Kidul semakin diperketat, termasuk kerjasama antara polisi, TNI, dan Laskar, salah satunya Askar Perang Sabil atau APS. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai para pelarian PKI Madiun, seperti Kabupaten Wuryantoro, Kecamatan Paracimantoro, dan Kecamatan Baturetno di Kabupaten Wonogiri berhasil dikendalikan. Pelarian PKI Madiun juga terus diburu. Selain TNI dan polisi, termasuk 12 mahasiswa perguruan tinggi ilmu kepolisian, sipil dan laskar juga ikut terlibat. Orang-orang PKI di Kabupaten Gunung Kidul dapat ditangkap, meskipun tetap ada yang lolos. Menurut beberapa referensi, para pelarian PKI Madiun meninggalkan Gunung Kidul menuju Wonogiri melalui desa Manyaran. Setelah peristiwa Madiun, PKI benar-benar tiarap, tapi itu hanya satu fase. Selanjutnya partai ini justru semakin besar di bawah pimpinan baru berusia muda, yaitu Aidit, Lukman, dan Joto. Itulah aksi pelarian PKI Madiun di Kabupaten Gunung Kidul. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.